complete nonsense. It's preposterous. Jangan sampai melewatkan film yang satu ini. Adalah film biografi drama Britania Raya yang disutradari oleh James Marsh. Naskah film ini ditulis berdasarkan buku Traveling to Infinity karya Jane Wilde Hawking. Mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang jenius dari negara adidaya Amerika. Film ini mirip seperti film Habibie Ainun versi internasionale. Menempati posisi ke-7 di box office, film ini mendapatkan review positif dari para kritikus dunia. Langsung saja, berikut ceritanya. Cambridge, Inggris 1963. Stephen dan Brian, mahasiswa jurusan astrofisika dari kampus terbaik dunia itu, balapan sepeda menuju ke sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya. Dalam pesta itu, Jane, mahasiswi jurusan sastra, tertarik dengan pesona Stephen dan mulai memandanginya. Meski terlihat nerd, Stephen tak malu-malu untuk mendekati Jane dan menyapanya. Mereka berkenalan dengan membicarakan bidang keilmuannya masing-masing. Stephen sangat antusias menjelaskan tentang ilmu kosmologi yang sedang ia dalami. Tanpa ragu, Hawking juga memperkenalkan diri sebagai seorang ateis. Sementara Jane, yang merupakan pemeluk Kristen taat, mulai bertanya tentang kepercayaan Stephen. Ia penasaran dengan apa yang disembah oleh orang ateis seperti Stephen Hawking. Stephen menjawab jika persamaan fisika dapat menjelaskan segala hal di seluruh jagat raya ini. Ya, cowok nerd yang gila sains satu ini tampaknya terlalu menggunakan logika dalam berpikir yang justru membuatnya tak mempercayai keberadaan Tuhan. Mereka melanjutkan perbincangan di belakang pesta. Stephen kembali menceritakan pengalaman kuliah sebelumnya di Oxford dan bagaimana akhirnya ia meneruskan pendidikannya di Cambridge. Di tengah-tengah obrolan mereka, teman Jane yang bernama Diana mengajaknya pulang. Jane bergegas menyusul temannya dan memberikan selembar tisu untuk Stephen. Dalam tisu itu tertulis nomor telepon Jane dan adegan pun berganti. Dalam kelas, Stephen justru sibuk memandangi nomor telepon Jane. Sampai-sampai Stephen ditegur oleh dosennya karena tak memperhatikan pelajaran. Setelah diberikan tugas berupa 10 pertanyaan orang jenius, mereka pun pergi meninggalkan kelas. After class, Stephen dan Brian menikmati waktu bersenang-senang bersama. Setelah mengikuti lomba kayu kapal, mereka pergi ke sebuah bar. Brian bermain kasino, sementara Stephen memesan bir pada sang barista. Ia mengeluarkan tisu dengan nomor telepon Jane yang tertulis di sana. Entah mengapa, tangan Stephen terlihat sangat gemetar. Sang barista yang melihatnya sampai menanyakan kondisi Stephen apakah ia baik-baik saja. Dalam bar kampusnya itu, Stephen melihat Jane berjalan melintas di belakangnya. Segera ia mengikuti kemana perginya si gadis pujaan hati. Ternyata Jane sedang duduk bersama Diana dan juga 2 orang laki-laki. Tanpa ragu, Stephen mendekati Jane dan mengajaknya untuk pergi bersama. Dengan lantang, Jane menolak semua ajakan Stephen. Pria jenius itu pun langsung pergi meninggalkan Jane, dan adegan pun berganti. Setelah kelas usai, Brian buru-buru pergi ke kamar asrama Stephen. Ia membangunkan Stephen siang itu yang masih berbaring lemah di kamarnya. Sepertinya Stephen sangat patah hati karena Jane menolak mentah-mentah ajakan kencannya. Brian bertanya pada Stephen berapa banyak soal yang ia jawab. Dosen mereka waktu itu adalah Dennis Sciama, seorang profesor kosmolog terkenal di Inggris di era Perang Dunia II. Stephen sama sekali belum mengerjakan tugas yang diberikan dosennya itu. Brian pun bergegas pergi menuju ke kelas berikutnya. Melihat Brian pergi, Stephen turun dari kasurnya dan menyalakan musik dari komponis musik romantik berpengaruh Jerman Richard Wagner. Stephen segera membuka soal dari dosennya dan mengerjakannya. Setelah menyelesaikan tugas itu, Stephen bergegas masuk ke dalam kelas. Profesor Sciama terlihat sedang memeriksa jawaban dari mahasiswanya. Ia meminta hasil pekerjaan Stephen, namun Stephen malah memberikan kertas jadwal kereta yang sudah kedaluarsa. Ternyata hasil pekerjaan Stephen ia tuliskan di balik kertas lusuh itu. Stephen meminta maaf pada profesornya karena ia hanya bisa mengerjakan 9 dari 10 soal. Sontak, Prof. Sciama tercengang melihat jawaban Stephen. Semua jawaban benar dan di atas rata-rata teman sekelasnya. Setelah kelas berakhir, Pak Sciama memanggil Stephen untuk datang ke ruangannya.
Ia ingin membicarakan tentang judul tesis Stephen yang masih belum ia putuskan. Meskipun Stephen unggul dalam matematika dan fisika, teman-teman dan profesornya prihatin karena masih belum memiliki topik tesis. Prof. Syama mengajak Stephen untuk masuk ke laboratorium di mana J.J. Thomson menemukan elektron dan di mana Rutherford menemukan subatom. Profesor kemudian mengatakan jika pekan depan ia akan membawa beberapa mahasiswa pasca sarjana untuk menghadiri seminar teori black hole yang diisi oleh narasumber ternama yaitu ahli matematika Roger Penrose. Profesor menawarkan pada Stephen untuk datang dalam seminar itu bersamanya. Ia pergi meninggalkan Stephen di dalam laboratorium itu sendirian untuk merenungkan hal itu. Stephen pun mengamati setiap alat dan rumus yang tertata rapih di atas meja. Adegan pun kembali berganti. Hari Minggu, Stephen sudah duduk di depan gereja tempat Jane beribadah. Setelah Jane keluar dari gereja, Stephen langsung membawa Jane pulang ke rumahnya. Jane disambut dengan hangat oleh keluarga Stephen. Dalam makan siang itu, Stephen mengundang Jane untuk pergi berpesta bersamanya bulan Mei nanti. Hingga akhirnya hari pesta itu pun tiba. Stephen menjemput Jane menggunakan mobil ayahnya. Jane terlihat sangat cantik dengan gaun yang mewah. Mereka terlihat bersenang-senang dalam pesta itu. Di lantai dansa, lampu menjadi redup dan berwarna biru. Sang ahli kosmolog itu lagi-lagi membeberkan teorinya. Ia menjelaskan bagaimana jas dan dasi kupu-kupu para pria yang berdansa terlihat bercahaya. Hal itu dikarenakan adanya zat pendar yang tertangkap oleh cahaya ultraviolet. Tiba-tiba, kembang api mulai bertebaran dan meledak di atas langit. Suasana yang indah dan gemerlap malam itu menambah romantisme mereka berdua. Terbuai dengan puisi yang dibacakan Jane, Stephen mengajak gadis cantik itu untuk berdansa berdua di atas jembatan. Mereka pun berciuman di bawah langit yang bertaburan bintang dan adegan berganti. Pagi itu, Stephen bersama teman-temannya bergegas pergi ke London untuk mengikuti seminar. Saat akan menaiki tangga, tiba-tiba tubuh Stephen bagian kanan sulit digerakkan. Stephen terlihat tak menghiraukan gejala penyakitnya itu dan sekuat tenaga berlari kecil menyusul teman-temannya. Dalam seminar itu, Stephen duduk bersama Prof. Syama. Ia terlihat sangat menikmati seluruh rangkaian seminar hari itu. Setelah Stephen mengikuti acara seminar itu, ia menceritakan semua ilmu baru yang diperoleh dalam seminar kepada Jane. Dengan antusias, Jane menyerap semua kalimat yang dikatakan Stephen. Mereka berjalan bergandengan tangan sambil memperagakan putaran jarum jam. Stephen menjadi semakin tertarik dengan teori black hole dan memutuskan untuk menulis tesis dengan tema Theory of Everything. Di hadapan dosennya, Stephen menjelaskan dugaannya di mana black hole merupakan bagian dari penciptaan alam semesta. Profesor meminta Stephen untuk mengembangkan teori persamaan matematika yang ia temukan, agar teori yang ia pecahkan itu dapat selesai tepat waktu. Sambil mengejar penelitiannya, otot Stephen mulai tidak berfungsi menyebabkan tangannya gemetar dan jalannya pincang. Hingga akhirnya saat Stephen berjalan menuju ke kelas, ia terjatuh dan kepalanya terbentur ke tanah. Semua orang di sekitarnya panik dan langsung menolongnya. Stephen dibawa ke rumah sakit untuk menjalani rangkaian pemeriksaan medis. Ternyata selama ini Stephen menderita penyakit motor neuron yang disebut ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Penyakit ini menyerang sel syaraf secara progresif. Penderita ALS akan kehilangan fungsi syaraf di tubuhnya dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan serius. Setelah gejala awal mulai terlihat, ternyata kondisi Stephen tak kunjung membaik. Ia mulai kesulitan bergerak. Bahkan untuk menggerakkan jarinya, Stephen tak mampu melakukannya. Stephen yang sudah beberapa minggu di rumah sakit itu mulai bertanya pada dokter tentang penyakit yang ia derita. Dengan gamblang, Pak Dokter menjelaskan penyakit saraf motorik yang dialami Steve. Penyakit itu sangat cepat menghancurkan sel dalam otak di bagian pengatur aktivitas utama otot. Penyakit itu akan melemahkan fungsi saraf dalam otot dan mengakibatkan penderitanya tak bisa bicara, bernafas, bahkan menelan. Penyakit langka itu mengganggu sinyal yang dikirimkan otak ke otot, dan hasilnya semua jaringan otot dalam tubuh penderita akan rusak total secara bertahap. Sang dokter menambahkan jika usia Stephen diperkirakan hanya akan bertahan selama 2 tahun semenjak ia didiagnosa menderita ALS.
Stephen langsung bertanya pada dokter bagaimana dengan kondisi otaknya yang terkena penyakit ALS itu. Dokter mengatakan bahwa pikiran, kecerdasan dan ingatan tidak akan berubah atau terganggu. Hanya saja Stephen tidak akan bisa mengutarakan apa yang ia pikirkan karena alat penggerak di dalam tubuhnya telah lumpuh. Dokter itu pun meminta maaf pada Stephen dan pergi meninggalkannya. Selang beberapa bulan lamanya, Steve mulai kembali ke asrama. Brian menemuinya yang sedang duduk meringkuk di dalam kamarnya. Ia mengucapkan selamat datang pada sahabat dekatnya itu. Namun, Brian menyadari ada yang aneh dengan Stephen. Stephen menjadi sangat tertutup dan terlalu fokus pada buku. Brian menanyakan hasil pemeriksaan Stephen. Akhirnya, Stephen mengakui jika dirinya sakit parah. Brian merasa sangat bersalah atas apa yang menimpa sahabatnya itu. Di tengah kondisi pembicaraan mereka, Stephen mendapat telepon dari Jane. Setelah mengetahui kondisi Steve, Jane langsung pergi menemui Steve di kamarnya. Terlihat Steve duduk lemah di depan televisi. Jane mencoba menyapa Steve namun Steve malah mengusirnya. Jane bersikeras mengajak Steve untuk bermain kriket di luar. Ia mengancam akan menghilang jika Steve tak menuruti permintaannya. Stephen akhirnya berdiri dan berjalan dengan kakinya yang lemah dan badannya yang kian membungkuk. Saat mereka bermain kriket, Jane terus memperhatikan gerak Steve. Jane memperhitungkan setiap kemungkinan dan resiko yang akan ia tanggung bersama Stephen. Melihat mata Jane yang berkaca-kaca, Stephen menghentikan permainan kriketnya dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Ia merasa kecewa dengan tubuhnya sendiri dan mengamuk di dalam kamar. Jane mengikuti Steve dan berkata jika ia mencintai Steve. Melihat kondisi Stephen yang semakin parah, Jane memaksa Steve untuk segera menikah dengannya. Meski Steve menolak dan memberikan segala pertimbangannya, Jane tetap memaksa. Ia mencium Steve dan memastikan jika semua akan baik-baik saja ketika Steve bersamanya. Setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Stephen kembali ke kelas. Ia menemui Profesor Siyama untuk izin cuti kuliah karena berencana menikahi Jane. Frank, ayah Steve, kemudian menemui Jane untuk memastikan tentang keputusannya menikah dengan Stephen. Dengan menahan air mata, Jane berkata jika semua orang menganggapnya gadis yang lemah, namun Jane berkata jika ia mencintai Steve dan begitu juga Stephen. Mereka berdua akan berjuang menghadapi penyakit Stephen bersama-sama. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Jane berkata pada ayah Stephen, Frank, jika dirinya akan tinggal berdua bersama Stephen dan selalu berada di sisinya bahkan saat kondisi semakin memburuk. Akhirnya, mereka pindah ke rumah baru dan dikaruniai satu putra bernama Robert. Setelah beberapa waktu lamanya, Stephen terlihat merangkak menuruni tangga. Jane datang dan membantunya berdiri dan menciumnya. Hari itu adalah hari di mana Stephen akan mempresentasikan hasil penelitian tesisnya. Stephen berjalan menggunakan 2 tongkat menuju ke ruang sidang. Ia mempresentasikan tesisnya ke dosen penguji. Ia berkata jika black hole menciptakan alam semesta dalam teori Big Bang dan memancarkan panas yang berakhir dalam Big Crunch. Bab pertama hingga ketiga mendapatkan kritikan. Namun pada bab 4, yaitu hasil penelitian, Stephen mendapatkan pujian yang luar biasa. Para profesor yang mengujinya itu pun mengakui kecerdasan Stephen, hingga akhirnya Stephen berkata jika penelitiannya belum selesai. Ia berencana untuk membuktikan jika waktu memiliki sebuah awal. Stephen berencana akan mencari awal dari sebuah waktu dengan sebuah persamaan yang elegan dan sederhana yang mampu menjelaskan segalanya. Setelah sidang selesai, Stephen pulang ke rumah dan merayakan kelulusan program doktoralnya bersama teman-temannya. Dalam perayaan itu, Stephen menyadari jika gerak tubuhnya semakin terbatas. Ia mulai kesulitan memegang sendok. Ia undur diri dari meja makan dan berjuang untuk naik ke lantai atas. Robbie, anak Steve, terlihat memandangi ayahnya yang tengah merangkak di tangga. Stephen sama sekali tak berteriak meminta bantuan. Ia hanya berkata jika dirinya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, setelah melihat kondisi suaminya, Jane memutuskan untuk membeli kursi roda. Jane meletakkan kursi roda itu di sebelah kursi Steve. Tanpa memintanya untuk memakai kursi roda, Steve memilih untuk duduk di kursi roda itu dan berkata jika penyakitnya hanya akan berlangsung sementara. Maksudnya adalah ia akan segera meninggal.
Malam harinya, Jen memindah kamar mereka ke lantai dasar agar Steve tidak kesulitan untuk naik turun tangga. Di malam yang tenang itu, Steve kembali menanamkan benih di rahim istrinya. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan anak perempuan yang bernama Lucy. Jen terlihat sangat kerepotan karena harus mengurus 2 anak sekaligus merawat Steve yang kondisinya semakin memburuk. Steve kini sudah tak mampu untuk mengganti pakaiannya sendiri. Di dalam tubuhnya yang sulit digerakkan, ternyata otak Steve bergerak jauh melebihi kemampuan fisiknya. Ia mulai mengembangkan teori tentang visibilitas black hole yang serta-merta menjadikannya fisikawan paling terkenal di dunia. Pagi itu, Stephen diantar Jen untuk mempresentasikan hasil pemikirannya di hadapan para profesor. Dibantu dosennya, Steve memasuki ruang sidang dan menjelaskan tentang teori yang selama ini ia kembangkan, yaitu teori lubang hitam. Beberapa profesor meninggalkan ruang sidang karena merasa penjelasan Steve tak masuk di akal. Tiba-tiba, seorang profesor dari Akademi Sains Uni Soviet bernama Kalatnikov berdiri dan memperkenalkan diri. Ia mengaku telah lama mempelajari tentang radiasi dan sifat gelombang mikro. Pria itu mengatakan jika penjelasan Stephen sangat luar biasa dan sesuai dengan teori yang selama ini ia pelajari. Sontak, semua orang bertepuk tangan dan memberikan selamat pada Stephen Hawking. Jalan karir di dunia pendidikan Stephen kian memuncak. Ia bahkan mendapatkan gelar honoris causa dan meraih penghargaan lainnya dari berbagai universitas di dunia. Buku yang ia tulis turut dipajang di sepanjang toko buku. Kehidupan Stephen berjalan sangat menyenangkan dengan kursi roda elektrik barunya. Di tengah karir Stephen yang kian cemerlang, Jen kesulitan untuk menyelesaikan tesisnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk liburan sejenak dan keluar dari rutinitasnya di dalam rumah. Mereka mengunjungi orang tua Steve setelah sekian lamanya. Frank, ayah Steve, terlihat shock ketika melihat anaknya tersedak makanan dan tidak dapat mengeluarkan makanan itu dari tenggorokannya. Jen membantu suaminya itu dengan menepuk punggungnya dan melonggarkan kerah bajunya. Kali ini raut muka Jen terlihat sangat kelelahan. Ia meluangkan diri untuk berjalan-jalan sendirian sambil menangis terseduh. Dalam perjalanan pulang, Jen mulai angkat bicara. Jen berkata jika masa kecil Robert telah hilang. Jen merasa anak-anaknya hidup dalam sebuah keluarga yang tidak normal. Jen yang emosi ditanggapi Stephen dengan bergurau. Steve berkata pada anaknya jika istrinya sedang marah besar padanya dan adegan kembali berganti. Jen terlihat sedang kerepotan membersihkan rumah. Ibunya datang membawakan teh dan menyarankan Jen untuk ikut paduan suara di gereja. Sang ibu berkata jika kegiatan itu hanya dilakukan sekali seminggu. Akhirnya, Jen bergabung dengan kelompok paduan suara gereja. Ia bertemu dengan seorang duda yang bernama Jonathan yang merupakan seorang konduktor atau dirijen dalam paduan suara. Jonathan menyambut Jen dengan sangat baik. Bahkan dengan cepat, mereka langsung bersahabat dan menjadi semakin dekat. Setelah bercerita panjang, Jonathan menawarkan diri untuk menjadi guru les piano di rumah Jen. Sementara itu, Stephen masuk ke dalam rumah dan melihat Robert berlatih piano dengan Jonathan. Saat malam tiba, Jen terlihat menyuapi Stephen. Jonathan yang juga ikut makan di sana hanya bisa melihat dan mencoba membantu. Namun, Steve tak menyambutnya dengan baik. Jonathan pun mulai membuka pembicaraan dengan teori black hole yang membuktikan jika jagat raya memiliki awal. Stephen menjawab jika teori itu adalah hasil penelitian doktoralnya dan kini Steve menemukan teori lain yang menyangkal teorinya sendiri. Jen membantu suaminya untuk menjelaskannya. Ia berkata jika proyek terbaru Steve adalah membuktikan jika jagat raya tidak memiliki batas sama sekali. Tidak ada batas, tidak ada awal mula, dan tidak ada pencipta. Setelah perbincangan teori fisika saat makan malam, Jonathan mengajak Steve untuk mengobrol santai berdua di halaman rumah. Ia menceritakan pengalaman hidupnya jika istrinya baru saja meninggal setahun lalu karena penyakit leukemia. Setelah ditinggal mati istrinya, Jonathan menjadi sangat kesepian dan kehilangan arah. Hingga akhirnya musiklah yang membuatnya hidup kembali. Setelah bercerita panjang lebar, Jonathan pamit pulang. Sebelum pergi, ia menawarkan untuk membantu jika ada sesuatu yang terjadi pada keluarga itu. Jen mengunci pintu dan Steve kembali ke kamarnya. Malam itu, Steve berkata pada istrinya agar Jen tidak menolak tawaran bantuan dari Jonathan. Semakin hari, keluarga itu semakin dekat dengan Jonathan. Mereka bahkan pergi tamasya bersama.
Jonathan pun sudah tak canggung lagi untuk membantu Steve makan, bahkan menggendongnya setelah buang air besar. Hingga akhirnya Jane mulai memiliki perasaan lebih pada Jonathan. Di suatu malam, Jane terlihat memeluk suaminya sambil memikirkan sesuatu. Hingga saat latihan paduan suara tiba, Jane memberi kabar pada Jonathan jika ia hamil. Jonathan memberi selamat pada Jane atas kehamilan itu. Dan akhirnya anak ketiga keluarga Hawking pun lahir. Keluarga itu melakukan pertemuan dengan keluarga besar Jane dan Stephen. Jonathan turut hadir dalam acara keluarga itu. Ia senantiasa membantu dan memotret kebersamaan keluarga Hawking. Dalam kesempatan itu, Frank mulai mencium bau-bau perselingkuhan dalam keluarga anaknya. Ia meminta Stephen untuk menyewa perawat yang bisa membantu Steve. Frank meminta Steve untuk menghentikan kedekatan Jane dengan Jonathan. Meski sangat jenius di bidang fisika, namun tampaknya Stephen tak pandai dalam hal perasaan. Sang ayah terus-menerus mendesak Stephen dan mengatakan jika kondisi rumah tangganya sudah mendekati darurat. Sementara itu, ibu Stephen yang bernama Isobel mengikuti Jane saat pergi ke dapur. Mertua Jane mencurigai kedekatan Jane dengan Jonathan. Dengan lantang, ia bertanya tentang Timothy, anak perempuan ketiga dari Jane. Ibu menanyakan siapa ayah dari anak itu, apakah Stephen atau Jonathan. Dengan tegas, Jane menjawab jika tidak mungkin selain Stephen. Tanpa mereka sadari, Jonathan mendengar percakapan itu. Ia langsung keluar dari rumah, namun Jane menghalanginya. Jonathan merasa risih karena kehadirannya justru menjadi bahan guncingan. Jane berulang kali meminta maaf pada Jonathan, namun Jonathan berkata jika ia harus pergi karena ia sudah memiliki perasaan sayang kepada Jane. Sambil mengawasi sekitar, ternyata Jane juga menyatakan rasa sayangnya pada Jonathan. Duda itu tetap pergi meninggalkan Jane dengan kata terima kasih. Jane kembali ke keluarganya dengan mata yang berkaca-kaca. Dari kejauhan, Stephen memperhatikan gelagat istrinya itu dan adegan kembali berganti. Di suatu pagi, Jane sibuk membantu Stephen untuk siap-siap bekerja. Dalam pagi itu, Steve meminta Jane untuk membawa anak-anak berkemah bersama Jonathan. Sementara itu, Stephen akan menonton konser sendirian. Jane ragu untuk meminta Jonathan ikut karena ia berpikir jika Jonathan tak akan mau membantu Jane lagi. Akhirnya, Stephen datang ke gereja untuk menemui Jonathan. Terlihat, Jonathan membantu Stephen untuk minum. Tanpa basa-basi, Stephen langsung to the point. Akhirnya Jane membawa anak-anaknya pergi berkemah bersama Jonathan. Jane terlihat sangat menikmati liburan berkemahnya, sementara Stephen ditemani ayah dan ibunya nonton konser musik Richard Wagner. Malam harinya Jane masuk ke tenda kemah Jonathan, sementara Stephen mulai kejang-kejang dan batuk darah. Semua orang mulai panik dan membawa Steve keluar dari gedung pertunjukan. Pagi harinya Jane menelpon rumah dan mendapatkan kabar jika Steve koma di rumah sakit. Jonathan segera membawa Jane dan anak-anak menuju ke rumah sakit. Ternyata kondisi Steve yang lemah diperparah dengan terserang radang paru-paru. Dokter menjelaskan pada Jane jika Steve harus menggunakan mesin bantu nafas seumur hidupnya. Sang dokter memberikan pilihan pada Jane untuk mencabut ventilator yang dikenakan Steve. Itu artinya membiarkan Steve mati perlahan. Jane marah mendengar hal itu. Namun, dokter kembali menjelaskan jika Steve hidup dan bertahan menggunakan mesin itu untuk bernafas, dokter tak yakin jika Steve bisa menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Jane berkata pada dokter agar membantu Steve untuk tetap hidup. Dokter kembali mengatakan jika ia akan membuat tracheotomi di kerongkongan Steve, yaitu sebuah lubang besar di leher yang menyebabkan Steve tak bisa bicara lagi. Dengan lantang, Jane menyetujui hal itu. Ia bahkan berkata akan memastikan Stephen mendapat semua yang ia butuhkan. Hari demi hari berlalu, Jonathan mendapatkan kabar buruk itu dan berkata jika ia akan mundur dari kehidupan Jane. Mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Jane terbang dengan pesawat bersama Stephen untuk pergi ke Cambridge. Di rumah sakit binaan kampusnya itulah Stephen mendapatkan perawatan maksimal. Proses operasi pun berjalan dengan lancar. Akhirnya, Steve sudah bisa bernafas dan siuman dari koma. Jane mendatangi Steve dengan membawa papan pengeja. Papan itu digunakan untuk membantu Steve berbicara dengan cara berkedip. Namun, alat eja itu sangat menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Stephen yang tak bisa bicara itu hanya bisa menangis melihat istrinya yang terus berusaha untuk tegar. Beberapa bulan berlalu.
Stephen sudah kembali ke rumah dan melakukan aktivitas bersama keluarganya. Jen membayar seorang perawat khusus bernama Elani untuk membantu merawat Steve. Elani mencoba untuk menggunakan papan eja itu dan berhasil mengerti apa yang dikatakan Steve. Perawat yang sudah lama menangani pasien dengan papan eja itu pun hafal betul dengan letak hurufnya. Ia berkata pada Steve untuk menunjukkan syarat kedipan mata. Sesuai dengan huruf di papan eja, akhirnya mereka pun bisa berkomunikasi tanpa menggunakan papan eja itu lagi. Singkat cerita, seorang ahli teknik memberikan Stephen kursi roda dengan layar monitor yang dapat menulis dengan sensor gerak yang terbatas. Dari tulisan itu, komputer yang ditanam di kursi roda dapat berbicara dengan suara yang lebih mirip robot. Jen merasa sangat senang dengan teknologi canggih itu dan langsung memberikan remote pada Stephen. Stephen mulai menyukai mainan barunya itu. Ia mencoba menyanyikan lagu Daisy Daisy Give Me Your Answer Do. Ia juga bisa berputar-putar sendiri dan berjalan sendiri. Pada suatu malam, Steve berkata jika ia akan menulis sebuah buku tentang waktu. Hingga pada suatu malam, Steve menulis judul bukunya yaitu A Brief History of Time, buku dengan penjualan terbanyak di seluruh dunia. Elani terlihat sangat setia dan tulus dalam merawat Steve. Jen turut membantu suaminya menyusun buku yang masih ditulis. Dalam buku terbarunya itulah, akhirnya Steve mulai mengakui keberadaan Tuhan. Beberapa kalimat sengaja dibacakan Jen untuk meminta konfirmasi atas apa yang dipikirkan Steve terhadap Tuhan. Ternyata, Steve berhasil menemukan Tuhan dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Seperti siapakah kita dan mengapa kita berada di bumi pada waktu yang saat ini. Dalam bukunya itu, Stephen menuliskan bahwa jika pertanyaan itu dapat terjawab, maka itu adalah sebuah kemenangan bagi penalaran manusia yang bisa mengetahui isi pikiran Tuhan. Jen terlihat sangat senang mengetahui suaminya akhirnya bukan seorang ateis. Namun di malam itu juga Jen merasakan patah hati untuk pertama kalinya dengan Steve. Ia mendengar Steve akan pergi bersama Elani ke Amerika tanpanya. Tangis Jen pun pecah. Ia merasa sudah berjuang untuk Steve selama hidupnya. Steve hanya bisa memandangi Jen sambil meminta maaf. Jen berkata jika dulu ia pernah mencintai Steve dan sudah melakukan yang terbaik untuk Steve. Akhirnya Jen dan Steve pun memutuskan untuk bercerai. Semua barang-barang Steve dibawanya ke Amerika, meninggalkan kenangan yang sangat dalam untuk Jen. Akhirnya Jen menemui Jonathan dan mengabarkan perceraiannya. Akhirnya mereka pun menikah. Buku A Brief History of Time langsung meledak di pasaran, bahkan sehari setelah peluncurannya. Di hari yang ramai oleh gemuruh tepuk tangan, Steve kembali ke kampus tercintanya Cambridge untuk memberikan pidato kebesarannya. Profesor Shyama mempersilahkan murid yang sudah dianggap sebagai rekan sejawatnya untuk naik ke atas panggung. Steve Hawking memasuki panggung dengan kursi roda dan komputer yang menempel di kursi itu. Dalam sesi tanya jawab itu, Stephen melihat pena yang terjatuh dari kursi salah satu peserta. Ia membayangkan bagaimana dirinya bisa bangkit dan berdiri untuk mengambilkan pena yang jatuh pada mahasiswi itu. Namun itu hanya lamunannya saja, di mana ia rindu merasakan berjalan, berdiri, dan menggenggam. Ia kemudian menjawab salah satu pertanyaan yang menanyakan tentang keyakinan terhadap Tuhan. Steve mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat spesial dari kondisi batas jagat raya. Dan yang paling ia yakini adalah tidak ada batasan untuk usaha keras. Ia berkata jika semua orang berbeda dan memiliki kehidupannya masing-masing, akan selalu ada hal buruk yang menimpa, namun selalu ada pula sesuatu yang bisa dilakukan dan sukses. Akhirnya sesi tanya jawab itu pun selesai dan membuat semua orang bertepuk tangan untuknya. Setelah acara itu, Stephen dan Elani memutuskan untuk menikah. Keluarga luar biasa itu mendapatkan undangan dari Ratu Elizabeth II untuk menerima penghargaan. Stephen mengajak serta keluarga Jen dalam jamuan istimewa di Istana Britania Raya. Setelah bertemu sang ratu, Jen dan Stephen memandangi ketiga anak mereka yang lucu. Stephen menolak gelar kesatria dan melanjutkan penelitiannya tanpa rencana untuk pensiun. Film diakhiri dengan kilas balik saat Stephen pertama kali berjumpa dengan Jen saat ia masih bisa berdiri, berjalan, berlari, berpelukan, dan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Terlihat tulisan yang menjelaskan tentang kesuksesan buku yang ia tulis, di mana berhasil terjual lebih dari 10 juta kopi dan tersebar di seluruh dunia.
Pada tahun 2014, Stephen Hawking berusia 72 tahun dan masih melanjutkan penelitiannya untuk menemukan sebuah teori tentang segalanya, The Theory of Everything. Sementara, Jane yang sudah menikah Jonathan berhasil menyelesaikan tesisnya. Jane dan mantan suaminya Stephen tetap berteman baik dan telah dikaruniai 3 orang cucu. Ya, dokter yang mengatakan jika Steve hanya dapat bertahan selama 2 tahun sepertinya harus merevisi diagnosanya itu. Karena pada kenyataannya, Stephen Hawking mampu hidup bersama penyakitnya selama lebih dari 50 tahun. Sayangnya, 4 tahun setelah pembuatan film ini, Stephen Hawking akhirnya meninggal dunia tepat pada 14 Maret 2018 lalu. Sebelum ia meninggal, Hawking menerbitkan sebuah buku yang berjudul Tak Ada Tuhan. Pemikirannya tentang keberadaan Tuhan ternyata ia bantah sendiri dengan teori hukum sains. Bahkan ia juga mengatakan jika Tuhan yang dimaksudkan banyak orang selama ini adalah tentang sains. Maksudnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Ia juga berkata jika kehidupan setelah mati tidak seperti surga atau neraka. Stephen berpendapat jika otak manusia seperti komputer. Saat komputer itu mati, maka tak ada yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.